Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang saat ini akan membahas materi dari psikolinguistik bab 6 dengan materi produksi kalimat. Kelompok kami terdiri dari Aditya Permana, saya sendiri sebagai moderator dan presenter, Fatimah Fatratul Umyun, dan Nurkonita Kansa Kartanegara sebagai presenter. Nah, materi kita hari ini ada 5. Yang pertama ada senyapan dan kilir lidah. Yang kedua ada lupa-lupa ingat dan latah. Yang ketiga ada proses pengujaran. Yang keempat artikulasi kalimat. Dan yang terakhir bagaimana kekeliruan terjadi. Yang pertama, senyapan dan kilir lidah akan dibawakan oleh Fatimah Fatratul Umyun. Untuk Fatimah, dipersilakan. Baik, terima kasih Aditya Permana. Saya Fatimah Fatratul Umyun akan menjelaskan tentang apa itu senyapan dan kilir lidah. Dalam hal ini, yang dipakai untuk menyimpulkan proses mental yang terjadi pada waktu kita berujar ada 2 macam, yaitu senyapan atau pause dan kekeliruan atau errors. Kekeliruan itu sendiri terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kekeliruan karena kilir lidah dan kekeliruan karena pembicaraan menderita afasia. Bagian 1 di halaman berikut yang disarikan dari Aichison tahun 1998, dilihat juga untuk menunjukkan secara skematis bukti-bukti tak langsung untuk menyimpulkan bagaimana manusia berujar. Next, Adit. Ya. Selanjutnya, sebelumnya, Dit. Sebelumnya. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang senyapan atau pause. Pengujaran yang ideal terwujud dalam suatu bentuk ujaran yang lancar. Sejak ujaran itu dimulai sampai ujaran itu selesai. Kata-katanya tertangkap dengan rapi, diujarkan dalam suatu urutan yang tak terputus. Kalaupun ada senyapan, senyapan itu terjadi pada konstituen-konstituen yang memang memungkinkan untuk disenyapi. Contoh daripada senyapan itu sendiri, contohnya itu seperti itu sih, misalnya. Setelah dia mengucapkan kata si, dia lupa sejenak nama orang yang datang kemarin itu. Karena itulah dia senyap sebentar untuk meretrieve nama orang itu. Bila dia berhasil, maka dilanjutkanlah kalimat itu menjadi misalnya, itu si Agus kemarin ke sini. Itu. Jadi tidak mustahil bahwa proses untuk meretrieve kata itu tidak cepat sehingga diisilah senyapan itu dengan sesuatu. Next, Adit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekeliruan atau errors. Kekeliruan dalam berbicara dapat disebabkan oleh kilir lidah atau penyakit afasia. Kekeliruan afasik muncul karena otak kita terganggu sehingga kita menjadi tidak mampu untuk mengujarkan kata yang kita inginkan. Kita memproduksi kata lain, kita memindah-mindahkan bunyi atau kita mengurutkan kata secara keliru. Ini berbeda dengan kekeliruan afasik. Kekeliruan afasik muncul karena otak kita terganggu sehingga kita menjadi tidak mampu untuk mengujarkan kata yang kita inginkan. Nah, contoh dari kilir lidah itu ada 3 jenis kilir lidah. Yang pertama itu seleksi semantik yang keliru, yang kedua malapropisme, dan yang ketiga campur kata atau blends. Nah, macam kedua adalah kekeliruan assemblingnya. Next, tadi. Unit-unit pada kilir lidah. Tampak bahwa unit yang terkilir ada bermacam-macam, dari penukaran tempat untuk kata sampai pada fitur distintif suatu bunyi. Yang pertama yaitu kekeliruan fitur distintif. Yang kedua yaitu kekeliruan segmen fonetik, yang ketiga kekeliruan suku kata, dan yang keempat kekeliruan kata. Next, Adit.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari Nur Konita Kartanegara. Padanya saya persilahkan. Terima kasih Fatima. Saya akan menjelaskan lupa-lupa ingat dan nata. Menurut Brown and McLean, pada tahun 1966 telah melakukan eksperimen yang dimana orang diminta untuk menyatakan nama suatu benda dalam kehidupan sehari-hari tidak umum dipakai, yaitu yakni sektan, alat petunjuk, pelayaran untuk mengukur jarak, altitude bulan, matahari, dan bintang. Didapati bahwa gejala lupa-lupa ingat ternyata kata yang bermunculan bukan sembarangan kata. Ini adalah disimpulkan bahwa dalam gejala lupa-lupa ingat tampaknya ada pola tertentu yang diikutin orang, yaitu ada 3 pola: jumlah suku kata selalu benar, 2 bunyi awal kata itu juga benar, 3 hasil akhir kekeliruan itu mirip dengan kata sebenarnya. Dan kata-kata latah mengeluarkan kata-kata tertentu. Latah mempunyai ciri tersebut, yaitu konon latah hanya terdapat di Asia Tenggara. Kedua, pelaku hampir selalu wanita. 3, kata-kata yang dikeluarkan umumnya berkaitan dengan seks dan alat kelamin pria dan jantan. Keempat, kalau kejutan merupakan kata, maka si latah juga bisa hanya mengulang kata itu saja. Next, Adit. Proses pengujaran. Proses pengujaran itu proses kompetulisasi yang dilakukan untuk menentukan yang akan disampaikan, kemudian reveal telah diputuskan dan diinformasikan. Ramikal pun juga selesai dibuat. Maka disampaikanlah bunyi yang akan dimengerti oleh interlokutor seperti yang kita maksud. Dan contoh yang dipakai adalah bagaimana pengujaran kata Belanda, yaitu rokok. Contohnya itu, katakanlah pada seorang Belanda yang melihat rokok dan mau mengatakan kata untuk benda, yaitu adalah contoh dari pengujaran. Selanjutnya akan dipresentasikan dengan Adit. Adit, persilakan. Terima kasih Fatimah dan Nur Konita atas presentasi dan penjelasannya. Selanjutnya kita berganti materi kepada artikulasi kalimat. Jadi, artikulasi kalimat itu adalah proses untuk mewujudkan konsep menjadi bunyi setelah melalui proses-proses merupakan ihwal tersendiri. Setelah kata untuk calon kalimat itu selesai diproses dan akan diujarkan, maka bagian otak yang bertanggung jawab mengenai pengujaran, yakni daerah Broca, memerintahkan korteks motor untuk mulai bekerja. Dengan kata lain, proses artikulasi untuk bunyi disesuaikan dengan keadaan aparatus ujaran kita saat itu. Nah, jadi seperti itu. Karena jarak antara otak dengan alat penyuara itu berbeda-beda, maka instruksi dari otak juga diberikan secara berurutan. Jarak yang paling jauh adalah jarak dari otak ke pita suara. Agar iringan getar suara sebagai plus voice atau minus voice dengan segmen fonetiknya itu tepat, maka instruksi ke pita suara diberikan paling awal atau sekitar 0,30 milidetik sebelum instruksi ke segmen bunyi itu dikeluarkan. Keakuratan seperti inilah yang menyebabkan orang kedengaran sebagai penutur asli atau bukan waktu bicara. Jadi bisa membedakan orang itu penutur asli atau enggak tuh
dilihat atau didengar ketika orang itu mau berbicara. Misalkan kita sebagai orang Indonesia, kita melafalkan bahasa Indonesia itu dengan baik karena kita memang penutur asli. Beda halnya dengan orang Amerika yang mencoba untuk menuturkan bahasa Indonesia. Nah, pada saat itu kita bisa melihat artikulasi kalimat yang dikeluarkan dari si orang Amerika tersebut. Pasti tidak selancar yang orang Indonesia lafalkan. Seperti itu. Nah, yang poin 5, di sini ada bagaimana kekeliruan terjadi. Proses munculnya kekeliruan atau kesalahan ini mengikuti urutan tertentu karena kecepatan ujaran atau karena alasan-alasan tertentu yang bisa saja kata atau kalimat yang diujarkan itu menjadi keliru. Karena kecepatan ujaran atau karena alasan-alasan yang lain, menurut Fromkin pada tahun 1973 menggambarkan dengan contoh sebagai berikut ini. Yang seharusnya itu kata a weekend for maniacs, tetapi yang terujar itu adalah a maniacs for weekends. Nah, pada contoh ini kata yang dengan huruf kapital mempunyai tekanan primer dan yang huruf miring bertekanan sekunder. Nah, jadi karena waktunya ini terlalu cepat ketika kita membaca, jadi otak kita belum memproduksi secara benar kata-kata tersebut, tetapi mulut kita udah mengucapkan kata-kata tersebut. Jadi belum terproses dengan benar, tetapi udah diucapkan gitu. Jadi ada sedikit kekeliruan yang terjadi. Harusnya a weekend for maniacs, tetapi yang terujar adalah a maniacs for weekends. Jadi terbalik seperti itu. Jadi kekeliruan itu mengikuti urutan tertentu, kayak misalkan harusnya itu maniak tapi tertukar jadi weekend gitu, tekanannya juga jadi beda gitu kan. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi kita untuk bab 6 hari ini. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih juga Fatimah dan Murkonita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.